Apakah kamu pernah merasa ada yang aneh dengan sikap seseorang terhadapmu? Mereka mungkin selalu memerhatikanmu, tiba-tiba mendekat tanpa alasan jelas, atau bahkan tampak tahu lebih banyak tentang hidupmu daripada yang seharusnya mereka tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin mereka nggak cuma penasaran, tapi sampai pergi ke dukun untuk mencari tahu lebih dalam tentangmu. Kenapa mereka sampai segitunya? Apakah ini tentang rasa suka, iri, atau mungkin mereka punya niat tersembunyi untuk menjatuhkanmu? Di video kali ini kita bakal bongkar semuanya. Tapi kalau kamu ingin tahu lebih lanjut dan lebih dalam, tetap saksikan hingga akhir, karena kita akan membahas lebih mendalam di video selanjutnya. Jika kamu menyukai dan ingin aku membahas lebih dalam, silakan komen next di kolom komentar, supaya aku bisa lihat seberapa banyak yang antusias dengan video kali ini. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema hati-hati. Ada seseorang yang pergi ke dukun part suatu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu mungkin berpikir, kenapa mereka harus pergi ke dukun? Bukankah itu berlebihan? Tapi kadang, ketika seseorang merasa terancam atau sangat penasaran dengan hidup seseorang, mereka bisa melakukan apa saja untuk mengetahui lebih banyak. Dukun bisa menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin mencari tahu lebih dalam, terutama soal perasaan atau energi yang ada di sekitarmu. Bisa jadi orang ini merasa ada yang menghalangi, atau mereka ingin tahu apakah kamu benar-benar bahagia dan berada di jalur yang benar. Terkadang, seseorang merasa sangat terhubung dengan kehidupan orang lain sampai rasa ingin tahunya melampaui batas kenyamanan dan rasionalitas. Mereka bisa saja merasa ada sesuatu yang tidak terlihat, sebuah rahasia yang belum terungkap, dan ini menggerakkan mereka untuk mencari tahu lebih banyak, bahkan jika itu berarti mencari bantuan dari seorang dukun. Tentu saja, pada awalnya ini mungkin terasa berlebihan bagi sebagian orang, termasuk kamu. Kenapa harus melibatkan orang lain untuk mengetahui hal-hal yang seharusnya bisa kamu temui sendiri? Mungkin itu yang terlintas di benakmu. Namun ketika kita benar-benar merenungkan perasaan orang tersebut, kita bisa mulai memahami bahwa rasa ingin tahu yang mereka alami bukan sekadar tentang keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang hidupmu, tetapi lebih kepada kebutuhan mereka untuk memahami dan mungkin merasakan kedamaian dalam pikiran mereka sendiri. Ini bisa jadi karena mereka merasa terancam oleh sesuatu yang mereka lihat dalam hidupmu, suatu perubahan, keberhasilan, atau hubungan yang kamu miliki. Mungkin mereka khawatir bahwa kamu telah bergerak lebih jauh dari mereka, atau mereka ingin memastikan bahwa hidupmu tidak terlihat sempurna hanya di permukaan, namun penuh dengan ketenangan batin yang sejati. Death mengungkapkan bahwa ada perubahan besar yang sedang berlangsung. Perubahan ini bisa datang dalam banyak bentuk. Mungkin perubahan dalam dirimu, atau bahkan perubahan dalam cara mereka melihatmu. Bisa jadi orang ini merasa bahwa ada fase dalam hidupmu yang sudah berakhir, dan mereka ingin tahu apakah perubahan tersebut membawa kamu menuju sesuatu yang lebih baik, atau justru memperburuk keadaan. Bisa juga mereka melihat transformasi ini sebagai kesempatan untuk merenung lebih dalam tentang bagaimana mereka berhubungan denganmu, apakah hubungan kalian sudah mencapai titik akhir, atau justru sedang berada dalam fase yang lebih baik. Dengan kartu Death, kita tidak hanya berbicara tentang akhir, tetapi juga tentang awal yang baru. Orang ini bisa jadi sedang mengamati perubahan dalam hidupmu, dan mungkin mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang memicu perubahan tersebut. Apakah itu keputusan pribadi atau pengaruh dari orang lain yang ada di sekitarmu? Mereka mungkin merasa cemas, terancam, atau bahkan cemburu melihat bagaimana kamu mengatasi perubahan tersebut. Bagaimana kamu bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan hidupmu tanpa kehilangan arah atau tujuan.
Mungkin mereka khawatir bahwa kamu telah bergerak terlalu cepat, atau mereka hanya ingin memastikan bahwa kamu benar-benar berada di jalur yang benar, yang membawa kamu menuju kebahagiaan dan keberhasilan yang berkelanjutan. Ada rasa ketidakpastian di sini, ketidakpastian tentang apakah kamu benar-benar bahagia dengan perubahan yang ada, atau apakah kamu hanya berusaha menghadapinya, karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani. Two of Pentacles menggambarkan seseorang yang sedang berusaha menyeimbangkan banyak aspek dalam hidupnya. Ini mungkin juga yang mereka rasakan, sebuah perasaan terjepit antara dua pilihan atau dua dunia yang berbeda. Mereka mungkin merasa cemas tentang bagaimana kamu mampu menjaga keseimbangan antara pekerjaan, hubungan, dan kehidupan pribadimu. Mereka mungkin bertanya-tanya apakah kamu benar-benar bisa mengelola semuanya dengan baik, atau apakah ada hal yang terabaikan. Mungkin mereka merasa bahwa kamu terlihat sangat sibuk dengan banyak hal, dan mereka ingin tahu apakah kamu bisa tetap bahagia dalam menjalani semua itu. Ada ketegangan di sini, ketegangan antara apa yang terlihat di luar dan apa yang mungkin terjadi di dalam dirimu, dan itu membuat mereka ingin tahu lebih banyak. Mereka mungkin merasa terjebak dalam kehidupan mereka sendiri, tidak mampu menyeimbangkan antara tanggung jawab dan keinginan pribadi, dan melihat kamu sebagai contoh bagaimana hal itu bisa dicapai. Tetapi, di sisi lain, mereka juga bisa merasa bahwa ada hal yang hilang dalam hidup mereka. Sebuah kekosongan yang tidak bisa mereka isi dengan cara yang sama seperti yang kamu lakukan. Mungkin mereka melihat bagaimana kamu bisa mengelola semuanya dengan lebih baik dan merasa terinspirasi untuk mencari tahu bagaimana kamu bisa mencapainya. Ini bukan hanya tentang rasa ingin tahu biasa, tetapi tentang pencarian untuk menemukan cara agar mereka juga bisa menjalani hidup mereka dengan lebih seimbang dan memuaskan. Dengan King of Cups, kita berbicara tentang seseorang yang sangat menguasai emosinya. Seseorang yang bisa menjaga ketenangan bahkan dalam situasi yang paling sulit. Namun di balik ketenangan ini, ada kedalaman perasaan yang mungkin tidak mereka ungkapkan. Mereka bisa saja merasa terintimidasi oleh cara kamu mengelola emosi dan perasaanmu. Mungkin mereka melihat kamu sebagai seseorang yang sangat tenang dan terkendali, sementara mereka sendiri merasa lebih cemas atau tidak stabil dalam hal perasaan. Ada kemungkinan bahwa mereka merasa cemburu dengan ketenangan yang kamu miliki, dan ini membuat mereka ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana kamu bisa mempertahankan kedamaian tersebut. Namun, bisa juga ada perasaan yang lebih dalam, seperti perasaan yang mungkin mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Bisa jadi mereka memiliki perasaan yang tidak terungkapkan terhadapmu, perasaan yang mereka pilih untuk disembunyikan, atau mungkin mereka merasa bahwa mereka tidak dapat mengungkapkan perasaan tersebut karena alasan tertentu. Dalam hal ini, rasa ingin tahu mereka bukan hanya tentang hidupmu secara keseluruhan, tetapi juga tentang hubungan emosional yang mungkin terjalin antara kamu dan mereka. Mereka ingin tahu apakah ada sesuatu yang belum mereka ungkapkan, atau apakah ada perasaan yang belum mereka akui, baik itu cinta, kekaguman, atau bahkan perasaan cemas tentang hubungan yang ada. Six of Swords menunjukkan bahwa perjalanan atau perubahan sedang berlangsung, dan mungkin mereka melihat kamu dalam proses bergerak menuju kehidupan yang lebih baik. Mungkin mereka merasa bahwa kamu sedang menuju sesuatu yang lebih stabil, dan ini membuat mereka merasa penasaran tentang apa yang kamu temui di sepanjang perjalanan tersebut. Mungkin mereka ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana kamu bisa menghadapi tantangan dan beralih dari masa lalu yang sulit menuju masa depan yang lebih cerah. Ada perasaan ingin mengetahui apakah perubahan ini benar-benar membawa kamu ke tempat yang lebih baik, atau apakah kamu akan menghadapi lebih banyak kesulitan di jalan yang akan datang. Mereka mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dalam perjalananmu, sesuatu yang tidak mereka pahami sepenuhnya.
Mereka bisa merasa bahwa kamu menyembunyikan sesuatu tentang proses tersebut, entah itu perasaan, rencana, atau bahkan ketakutan yang mungkin kamu hadapi dalam perjalanan itu. Mungkin mereka merasa bahwa ada hal-hal yang belum mereka ketahui tentang bagaimana kamu bisa bergerak maju dan meninggalkan masa lalu yang penuh tantangan. Mereka ingin mencari tahu apakah kamu benar-benar merasa siap untuk menghadapi masa depan, atau apakah ada keraguan yang menghinggapi dirimu yang belum terungkapkan kepada orang lain. Page of Pentacles mengungkapkan seseorang yang sedang memulai sesuatu yang baru, yang penuh dengan harapan dan potensi. Orang ini mungkin melihat kamu sebagai seseorang yang sedang memulai perjalanan baru, mungkin dalam pekerjaan, hubungan, atau bahkan dalam pencapaian pribadi. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang langkah pertama yang kamu ambil. Apa yang membuat kamu memutuskan untuk melangkah ke jalur tersebut? Mungkin mereka ingin belajar darimu bagaimana cara memulai sesuatu yang besar, bagaimana cara meraih sukses dengan langkah kecil yang konsisten. Ada rasa penasaran yang mendalam tentang bagaimana kamu bisa memanfaatkan potensi yang ada dalam dirimu untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Mereka mungkin juga melihat potensi besar dalam diri kamu dan merasa terinspirasi untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana kamu bisa mencapai kesuksesan tersebut. Mungkin mereka merasa bahwa mereka sendiri belum memulai perjalanan mereka menuju tujuan besar, dan mereka ingin tahu apa yang bisa mereka pelajari dari perjalanan yang kamu tempuh. Ini adalah pencarian untuk pengetahuan, bukan hanya tentang dirimu, tetapi juga tentang cara mereka bisa mencapai hal-hal yang kamu raih dalam hidupmu. Dengan Nine of Cups, orang ini melihat kamu sebagai seseorang yang memiliki kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup, dan mereka mungkin merasa sedikit iri dengan apa yang kamu miliki. Mereka ingin tahu apakah kebahagiaan itu benar-benar datang dari dalam dirimu, atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam yang membuatmu merasa puas. Mungkin mereka merasa bahwa hidupmu tampak sempurna di luar, namun ada rasa curiga bahwa mungkin ada sisi lain dari kebahagiaanmu yang belum mereka ketahui. Mereka ingin memahami apakah kebahagiaan itu datang dengan pengorbanan besar, atau apakah kamu memang benar-benar berada di jalur yang tepat untuk meraih kepuasan sejati. Akhirnya, dengan Page of Wands, mereka merasa terinspirasi dan bersemangat untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kamu dan hidupmu. Rasa ingin tahu ini bisa menjadi dorongan untuk menemukan lebih banyak tentang apa yang membuatmu begitu penuh energi dan semangat. Mereka ingin tahu apa yang membuat kamu begitu berani untuk mengejar impian dan tujuanmu tanpa ragu. Namun di balik semangat itu ada kemungkinan mereka juga menyembunyikan niat yang lebih gelap. Mungkin mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana kamu bisa memiliki apa yang kamu miliki, dan apakah ada sesuatu yang lebih di balik pencapaianmu yang bisa mereka manfaatkan. Jadi meskipun tampaknya mereka hanya penasaran, sebenarnya ada lebih banyak hal yang tersembunyi dalam niat mereka. Mereka bisa saja merasa iri dengan kehidupanmu yang tampak sempurna, dan mungkin juga mereka ingin mencari tahu apakah ada rahasia atau kekuatan tersembunyi yang membuatmu menjadi pribadi yang begitu sukses dan bahagia. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 222 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan.
Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.